Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil makalah kami lewat video ini dengan judul jenis kegiatan usaha, larangan, dan produk-produk bank syariah. Jangan lupa ditonton. Baik, dalam pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang jenis dan kegiatan usaha pada bank syariah. Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non-bagi hasil. Secara garis besar, jenis kegiatan usaha bank syariah terdiri dari yang pertama, ada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana ini, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga atau bisa disebut dengan riba, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama pada bagi hasil dan wadiah. Selanjutnya ada penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah mudharabah, musyarakah dengan pola bagi hasil, murabahah dan salam dengan pola jual beli, dan ijarah dengan pola sewa operasional maupun finansial. Selanjutnya, jenis dan kegiatan usaha pada bank syariah adalah jasa pelayanan. Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya antara lain adalah jasa keuangan, agen, dan jasa non-keuangan. Selanjutnya, jenis dan kegiatan usaha pada bank syariah adalah kegiatan sosial. Kegiatan bank syariah selain berorientasi pada keuntungan, juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, pemberian pinjaman kebijakan tanpa bunga, dan menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial seperti memberikan beasiswa. Larangan-larangan bagi bank syariah. Bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau mengubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional. Operasional bank syariah harus menilik pada Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa MUI agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa ada beberapa larangan bagi bank syariah yang diantaranya adalah 1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. 3. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang dilarang menurut ketentuan syariah, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Konsep dasar dan landasan yuridis produk perbankan syariah. Hukum Islam yang mengatur mengenai interaksi manusia disebut fiqh al-muamalah, yang salah satu cakupannya mengatur mengenai transaksi-transaksi keuangan. Transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan syariah tidak hanya berupa transaksi-transaksi perbankan sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional, tetapi juga transaksi yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti multi-finance company, yang berupa transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli, juga berupa transaksi-transaksi pasar uang, pasar modal, asuransi, dan transaksi-transaksi keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip perbankan syariah diakui sebagai hukum positif. Pada pasal 24 ayat 1 huruf A, pasal 24 ayat 2 huruf A, dan pasal 25 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan dengan tegas bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, akad syariah yang dibuat antara bank syariah dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perbankan syariah. Adapun bentuk produk perbankan syariah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, musyarakah atau kredit modal usaha bersama. Dalam bank syariah, modal musyarakah sebagai kerjasama pendanaan inan atau syirka-inan fi al-mal merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank syariah, sehingga penggunaan dalam teks kata musyarakah ini adalah dalam kerjasama dalam kurung partnership. Masing-masing partner tadi bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama. Yang kedua adalah mudharabah atau kredit modal usaha. Konsep mudharabah dapat dibagi menjadi mudharabah pada penarikan dana atau funding dan mudharabah pada penyaluran dana financing. Yang selanjutnya yang ketiga, murabah. Murabah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran murabah adalah pembayaran yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi atau inventory. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja yang bisa diberikan oleh bank konvensional. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.